Rabbil Alamin, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan berkah dan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan fasilitas kinerja pengelolaan zakat dan wakaf bagi penyelenggara zakat dan wakaf tingkat Kabupaten Bengkayang. Tak lupa salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah. Hadirin yang berbahagia, mari kita mulai acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil katalino berjurmin ka sabgama sangat ka jubata. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi suatu kesempatan oleh Allah berupa nikmat iman wa Islam, nikmat umur panjang dan kesehatan sehingga kita dapat bersimpuh dengan Allah Kementerian Agama dalam rangka untuk bersama pelaksanaan kegiatan fasilitas kinerja pengelolaan zakat dan wakaf seksi Umat Islam Kota Bengkayang. Saudara-saudara salam senantiasa tentunya kita Nabi Muhammad SAW tenang kita perkenalkan keluarga ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu hadir dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga Allah memberikan suatu pahala pada perjalanan untuk berganda. Yang saya hormati Bapak Pelakantor Kementerian Agama, Bapak Haji Samsul Bahri SAG MSI. Yang saya hormati Bapak Kasubag TU, Bapak Haji Uyung Lijar. Yang saya hormati Kasigara, Kasih Mas Katolik, Bapak Skandar, Bapak Tenggara Haji Umroh, Bapak Haji Syihabuddin, Kasih Pendis, yaitu Bapak Sudirman, dan perwakilan dari Tenggara Kristen, Ibu Upit. Terima kasih kepada Bapak KUA se-Kabupaten Bengkayang dapat hadir, dan di sini ada Ketua Basnas Kabupaten Bengkayang dan kemudian Ketua BWI Kabupaten Bengkayang. Untuk perwakilan dari para Najir se-Kabupaten Bengkayang diperwakilan untuk satu per kecamatan, kemudian UPZ untuk satu orang per kecamatan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah memberikan limpahan rahmat pada kita semua. Izinkan saya sebagai penyelenggara dan pelaporan ini. Pertama, latar belakang. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna aset wakaf untuk dikelola secara lembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam, dilandasi oleh prinsip amanah, pemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, tentaran, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan dalam pengelolaan aset zakat. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, Nazir mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menjalankan peran pentingnya. Tentu saja Nazir tidak bisa hanya mengandalkan pada kemampuan diri sendiri, akan tetapi dengan hak orang lain, Nazir harus mampu mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak terkait dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dan cepat memberikan kontribusi dan signifikan terhadap lajunya roda perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Di samping itu pula perkembangan wakaf masyarakat di era globalisasi saat ini, pengelolaan wakaf dan zakat haruslah dijalankan secara signifikan berkolaborasi antara pihak dan lembaga kemampuan. Selain itu juga dengan sistem modern yang lebih efektif dan efisien, yaitu manajemen yang baik
dan profesional sehingga semua itu dapat diambil nilai manfaat lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. B. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjadi landasan hukum utama untuk pengelolaan wakaf, mencakup pendaftaran, kemudian pengelolaan dan pengawasan wakaf, benda bergerak dan tidak bergerak. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Wakaf yang mengatur secara lebih rinci tentang pelaksanaan wakaf. 5. Peraturan Menteri Agama terkait beberapa PMA yang relevan adalah PMA Nomor 4 Tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang dan PMA Nomor 73 Tahun 2013 tentang tata cara pewakaf benda tidak bergerak maupun yang tidak bergerak. C. Tujuan kegiatan. Pertama, meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dan wakaf, baik dari segi regulasi, administrasi, maupun pemanfaatan teknologi digital. Kedua, meningkatkan pengetahuan dan kapasitas para pengolah zakat dan wakaf. 3. Memperkuat peran zakat dan wakaf dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. D. Peserta kegiatan ini sebanyak 30 orang, di antaranya 8 orang dari kepala KUA, kemudian 22 orang peserta pengurus masjid ormas di kalangan Kabupaten Bengkayang. Kemudian E. Jadwal dan lokasi. Waktu pelaksanaan hari Selasa tanggal 28 Oktober tahun 2025. Segala pembiayaan dilaksanakan dibebankan di seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama pada tahun anggaran tahun 2025. Sebelum saya mengakhiri daripada laporan ini, mohon kiranya Bapak Kepala Kantor dapat membuka secara resmi kegiatan fasilitas kerja pengelolaan zakat dan wakaf di kegiatan kesempatan pagi hari ini. Akhirnya, mohon maaf, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Syarif Ardiani atas laporannya. Selanjutnya, sambutan dan pengarahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang sekaligus pembuka secara resmi kegiatan pada hari ini kepada Bapak Haji Samsul Bahri SAG MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahu azim. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino Bacuran Kak Soga, bersangat Kak Bibatah. Yang saya hormati Kasubag Tata Usaha di Uyung Uliza MPD, Kasih Bimas Islam, Pak Haji Ardani, Pak Sukandar SPD selaku Kasih Bimas Katolik, Pak Haji Syabudin selaku Kasih Penyelenggara Zakat Wakaf, Kasih Penyelenggara Haji dan Umrah Zakat Wakaf pula, Pak Sunirman
PDMPD selaku Kasih Pendidikan Islam, Ibu PDS mewakili dari Kristen ya, Bu Pit ya, para panitia Bimas Islam dan seluruh peserta Bapak Ibu yang saya banggakan dan yang saya muliakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan atas perkenan Allah, kita ditakdirkan untuk hadir bersama-sama di aula Kemenang ini dalam rangka pembinaan atau kegiatan fasilitas kinerja pengelola zakat dan wakaf. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, ada 2 orang ibu ini ya. Ibu dari mana kalau boleh saya tahu, Bu? Pengurus Badan Wakaf atau Nazir atau PZ? BWI Ibu ya? BWI. Oh ya, sama Ibu sebelah. Oh, Nazir ya. Pada kesempatan ini mungkin ada 2 hal yang akan kita garis bawahi. Yang pertama tentang penguatan UPZ kita ya. Jadi UPZ ini adalah merupakan bentukan dari Badan Amil Zakat Nasional ya, yang kita harapkan ada hadir di setiap lembaga. Ya, kalau selama ini UPZ selaku unit pengumpul zakat itu yang kita tahu hanya ada di masjid maupun surau. Nah, oleh karena itu ke depannya kita harapkan UPZ ini juga hadir di setiap lembaga, institusi, baik pemerintah maupun di swasta. Nah, misalkan kita mulai dari kantor Kemenag, kemudian turun ke setiap KUA, atau sudah include dengan Kemenag, kemudian turun ke madrasah. Nah, begitu juga di lingkungan pemerintahan di setiap instansi yang kebetulan masyarakatnya muslim, ya kita keluarkan zakat profesinya. Nah, itu memang sudah kesepakatan para ulama untuk kita keluarkan dari nilai penghasilan kotor. Jadi tidak ada alasan sebetulnya ketika gaji kita dikeluarkan 2,5%-nya untuk membersihkan harta kita. Nah, oleh karena itu melalui Badan Amil Zakat ya, kebetulan ada Pak Haji Edwin selaku Ketua Basnas, kita harapkan UPZ ini dapat melakukan konsolidasi penguatan lembaga keuangan ini melalui UPZ. Ya, tentunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ya, sebagai acuan dari pelaksanaan kegiatannya. Kita harapkan para pengurus UPZ adalah orang-orang yang memang amanah, ya, dapat dipercaya dan dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, transparan. Nah, ini penguatan di UPZ-nya. Kemudian yang kedua, sebagai sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang UPZ, itu juga kita harapkan UPZ itu dapat melakukan pengembangan dana zakatnya. Artinya memastikan bahwa setiap tahun ada peningkatan muzaki. Jadi bukan dibalik, Pak. Jadi ada laporan dari UPZ, saking bangganya dia Bapak Ibu sekalian, menyampaikan kepada pemerintah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tahun ini UPZ kita mengalami peningkatan mustahik. Jadi bukan dia bangga ketika dia menyalurkan dana zakat ini, bukan semakin berkurang orang yang menerima zakat, tetapi justru semakin bertambah.
Nah ini artinya apa? Artinya Bapak Ibu itu bukan sukses dalam mengelola keuangan. Justru Bapak boros. Kenapa boros? Karena mustahik setiap tahun menambah. Yang menerima ini ada terus. Nah padahal kata Nabi, al-yadulullah khairu minal yadi suflah. Ya kan, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Artinya apa? Mindset masyarakat harus kita rubah dari suka menerima, meminta, kita jadikan sebagai muzaki, orang yang menjadi pemberi. Nah itu tugas berat daripada UPZ. Jadi kalau misalkan tahun itu ada 100 mustahik, maka tahun depan kita harapkan paling tidak berkurang 70 atau 80. Artinya 20 orang sudah menjadi muzaki. Jadi tidak lagi menerima tahun depan. Nah, tapi justru dia yang akan memberi. Sehingga penyaluran zakat itu bisa kita salurkan ke asnaf yang lain. Nah, terutama misalkan membantu anak-anak yang putus sekolah. Nah, ya kemarin disinggung oleh Bupati, dihadiri oleh Pak Sunirman, bahwa kita rentan dengan ATS. ATS anak tidak sekolah, ada juga APS anak putus sekolah. Nah, salah satu tugas UPZ itu bisa mentasarufkan dana zakat itu kepada fakir miskin yang khusus untuk membantu beasiswa terkait dengan kebutuhan biaya yang tidak memang mampu dibayar oleh orang tuanya. Nah, itu kita harapkan. Jadi ini Pak. Kemudian yang berikutnya apa? Tugas UPZ adalah memastikan bahwa dana yang kita salurkan adalah tersampaikan secara amanah, artinya tepat sasaran. Jadi jangan sampai Bapak Ibu selaku pengurus UPZ ya mendistribusikan zakat itu atau dana infak kepada orang yang tidak berhak di luar lapan asnaf. Mandai-mandai menambah asnaf yang lain yang tidak disepakati para ulama. Nah, ini fatal. Nah, kemudian juga jangan sampai juga para pengurus UPZ selaku amil ya terlalu besar dalam menerima honor, walaupun itu ada ketentuannya. Nah, jadi disesuaikan aja lah berapa pendapatannya. Dan kita harapkan semua masyarakat itu teredukasi dan tersosialisasikan tentang pentingnya zakat ini. Jadi artinya kita harapkan ada pengembangan UPZ di tingkat kabupaten maupun kecamatan dan seluruh sektor sehingga semua masyarakat bisa menyalurkan dana zakatnya. Dan kalau bisa dihimbau memang orang berzakat itu tidak secara door to door, karena biasanya ada keinginan masyarakat, saya sukanya mau nyetor zakat ke guru ngaji aja. Ada yang macam iya kan, ada juga yang langsung kepada gurunya atau kepada orang yang dianggapnya memberikan betuah berkah. Nah, kalau bisa kita sampaikan ke Basnas lebih baik atau UPZ. Nanti dari Basnas UPZ lah yang akan didistribusikan. Nah, cuman itu tadi jangan sampai tidak amanah. Nah, ini yang perlu harus kita jaga. Nah, mungkin yang terkait dengan masalah zakat ini yang saya sampaikan, artinya penguatan lembaga UPZ, kemudian memastikan jumlah mustahik setiap tahun makin berkurang dan menambah muzaki setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, memastikan dana yang kita salurkan itu adalah betul-betul sampai pada orang yang berhak untuk menerimanya. Nah, kemudian berpindah ke masalah wakaf ya, nazir ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ardani selaku bahwa regulasinya juga sudah ada di Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 itu sebagai landasan acuan kita ya. Apalagi sekarang di sini ada ketua BWI-nya Pak Ustadz Miftah ya, selaku yang membidangi merangkap juga beliau sebagai kepala KUA ya. Nah, kita harapkan kepada nazir ini adalah mengelola dan mengembangkan harta wakaf ya. Di samping itu tugas daripada nazir ini adalah sebagai pengadministrasian, pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf. Jadi jangan sampai harta benda wakaf ini terjual. Nah, ini mau hati-hati Pak, karena harta wakaf itu tidak boleh kita jual.
dan memastikan kembali baik harta benda wakaf yang mati maupun yang hidup itu sudah bersertifikat, jangan sampai bermasalah di kemudian hari. Jadi kalau harta benda wakaf yang mati, yang biasa yang kita terima sekarang ini kan adalah seorang wakif mewakafkan dalam bentuk tanah untuk masjid misalkan kan, atau madrasah, atau untuk surau. Dan itu dipastikan jangan sampai tidak ada AIW-nya, ya, tidak ada sertifikatnya, sehingga 5 tahun, 10 tahun, atau berapa tahun kemudian ada anak keturunan cucunya yang mengaku-ngaku itu sebagai harta dari datuk saya, dibilang. Nah, gawat kalau pengurus tidak punya sertifikat, apalagi di daerah jalur hijau, termasuk Masjid Agung Suhada, Masjid Nurul Iman di Kampung Kaum. Nah, itu termasuk daerah-daerah strategis, termasuk daerah yang tepi jalan ya, jalur hijau, termasuk yang daerah Sungai Betung itu juga ada masjid tepi jalan, ya, wilayahnya Pak Miftah ini kan. Itu dipastikan dulu Pak. Kemudian juga diedukasi masyarakat bahwa sekarang ini bukan lagi kita mewakafkan harta yang bentuknya bergerak, yang mati, tapi udah bisa sekarang berbentuk wakaf uang. Ada wakaf permanen juga, ada juga wakaf yang temporer. Yang bentuk wakaf permanen adalah seorang wakif mewakafkan yang bisa dikelola oleh nazir itu secara permanen, artinya sampai mati. Ada juga yang sifatnya temporer, itu sewaktu-waktu pemberlakuannya misalkan dalam jangka 1 tahun. Nah ini, ya Bapak Ibu, kalau boleh saya minta yang nazirnya ada berapa orang Pak yang hadir? 1, 2, 3, 4. Yang 4 ya Pak ya, nazirnya. Jadi itu Pak ya, yang berarti yang lain PZ semua ya Pak ya, PZ semua. Ya, berarti mau diperbanyakkan lagi para nazir kita ya kan. Nah, jadi kita minta kepada yang hadir dalam kesempatan ini ya, yang nazir, untuk dapat betul-betul mengelola harta benda wakaf ini dan setiap tahunnya membuat laporan ya administrasi kepada BWI. Nah, jadi Badan Wakaf Indonesia yang diketuai oleh Pak Ustadz Miftah itu menerima laporan dari bapak-bapak tentang keadaan keadaan administrasinya ya, keadaan wakafnya, dan jangan sampai benda wakaf ini yang sudah diwakifkan oleh orang yang beramanah itu terbengkalai atau tidak terurus dengan baik. Saya rasa hanya ini ya Bapak Ibu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada pencerahan yang dapat Bapak Ibu dapatkan dari pemateri nanti, dan ini sebagai rujukan, sebagai pijakan Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas baik sebagai pengurus UPZ maupun sebagai nazir. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan fasilitas kinerja pengelolaan zakat dan wakaf bagi penyelenggara zakat dan wakaf tingkat Kabupaten Bengkayang pada seksi bimbingan masyarakat Islam Kantor Kemenak Kabupaten Bengkayang secara resmi saya nyatakan dibuka. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Talino, Basyuramin Kak Soga, Basengat Kak Jubata. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor atas sambutan dan pengarahannya. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Syarif Muhammad Ridwan. Disilakan. Bismillah. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan izinkan saya memimpin prosesi pembacaan doa dengan cara Islami.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu. Pada hari yang penuh dengan berkah, Engkau perkenankan kami berkumpul dalam majlis yang mulia ini dalam rangka mengikuti kegiatan fasilitas kinerja pengelolaan zakat dan wakaf bagi penyelenggara dan pengurus di tingkat Kabupaten Bengkayang. Ya Allah, Zat yang Maha Bijaksana, jadikanlah pertemuan kami sebagai majlis ilmu yang bermanfaat, yang Engkau ridhai. Berkailah setiap langkah dan niat baik kami. Limpahkanlah kepada kami kecerdasan dan pemahaman, agar kami dapat menyerap setiap materi yang disampaikan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu merumuskan strategi dan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan kinerja pengelolaan zakat dan wakaf di wilayah kami. Ya Allah, ya Rabb, tujuan kami adalah satu, menjalankan amanah umat dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah zakat dan wakaf yang kami kelola sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan, memajukan kesejahteraan umat, dan memperkuat syiar Islam di Kabupaten Bengkayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kekhilafan kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Terimalah amal ibadah dan upaya kami ini sebagai bagian dari perjuangan di jalan-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta, kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian tadi serangkaian acara pembukaan kegiatan fasilitas kinerja pengelolaan zakat dan wakaf pada hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kesalahan selama pelaksanaan kegiatan hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.